Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Stefani, nomor BP 2211081006 dari kelas Darpa 1C. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen memori. Memori itu sendiri adalah salah satu pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang dieksekusi harus berada di memori terlebih dahulu. Sistem operasi juga bertugas untuk mengatur penggunaan memori untuk banyak proses memori yang harus digunakan dengan baik, sehingga proses dalam satu waktu. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu dalam antrian. Antrian itu biasanya disebut dengan queue. Apa sih tujuan dari manajemen memori? Tujuan manajemen memori tersebut adalah satu, meningkatkan utilitas CPU, data dan instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, dan ada tujuan lain seperti menghemat memori atau bisa mengatur penyimpanan memori. Selanjutnya, spesifikasi memori. Spesifikasi memori itu seperti digambar. Ada memori utama, disk magnetik, disk optik, pita magnetik. Dan ada juga ukurannya, waktu aksesnya. Selanjutnya, istilah dalam manajemen memori. Satu, main memori dan register, yaitu satu-satunya storage yang dapat diakses secara langsung oleh CPU. Sedangkan register mengakses dalam satu CPU clock atau kurang. Yang kedua, protection, yaitu diperlukan untuk menjamin operasi-operasi memori sesuai dengan. Selanjutnya, relokasi, mengkonversi alamat logika program ke alamat fisik memori. Yang keempat, sharing, yaitu bagian dari memori logika dapat dipakai bersama. Selanjutnya yaitu bolding. Binding adalah pemetaan alamat suatu variabel pemrograman ke alamat memori tertentu yang dapat terjadi pada saat tertentu. Sepertinya compile time, yaitu pada saat pemrograman dikompil menggunakan absolute opcode. Biasanya terjadi pada pemrosesan bahasa assembly. Selanjutnya terjadi ketika load time, yaitu pada saat pemrograman dipanggil menggunakan write code atau variabelnya bersifat sama dalam satu step. Sebelumnya dengan pasti atau static. Waktu yang selanjutnya yaitu absolute time, yaitu pada saat pemrograman dijalankan, binding akan ditunda sampai runtime. Kode dapat dipindah antar segmen dan pack pada memori. Selanjutnya, proteksi memori, yaitu proteksi yang dapat melindungi data atau sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh pengguna komputer atau melindungi data dari suatu proses lainnya. Tahapan running program yaitu satu, tahapan komplikasi. Tahapan komplikasi yaitu source program yang dikomplikasi menjadi objek modul. Yang kedua, link atau load, yaitu objek modul di link dengan objek modul lain menjadi load modul, kemudian di load ke memori untuk dieksekusi. Sedangkan tahapan eksekusi adalah yaitu dilakukan dynamic linking dengan decision labeling. Selanjutnya, static linking, yaitu menghubungkan seluruh time yang berjalan pada pemrograman dalam suatu ruang yang dapat diberikan alamat di memori. Dilakukan oleh linker
Setiap pemrograman memiliki salinan atau kopi dari seluruh rutin dan data yang dibutuhkan. Setiap pemrogram memiliki salinan dan kopi yang dibutuhkan biasanya digabungkan dengan executable file. Contohnya C dan C++. Kelebihan dari static link ini adalah library pasti ada dan versinya pasti benar, mudah mendistribusikan file. Kekurangannya yaitu ukurannya file lebih besar. Selanjutnya dynamic linking, yaitu menghubungkan semua rutin yang ada di SSCR dinamis, kumpulan fungsi yang dapat digunakan bersama-sama atau membutuhkan bantuan sistem operasi. Operasi sistem ini dibutuhkan untuk memeriksa apakah rutin ini ada dalam proses memory address dynamic linking digunakan untuk file libraries. Kelebihan dari dynamic linking ini adalah ukuran file lebih kecil, lebih irit, dipakai bersama, sedangkan kekurangannya jika DLL hilang, perbedaan versi akan hilang. Selanjutnya, overlays. Overlays itu adalah suatu metode untuk menjalankan suatu proses yang membutuhkan memori lebih besar dari yang tersedia karena keterbatasan memori. Data dan instruksi yang diperlukan dimasukkan langsung ke memori utama. Rantainya dimasukkan ke memori secara bergantian, dibagi-bagi dan dipecah-pecah. Bagian pendukung lainnya dimasukkan ke memori sekunder, dan overlays memerlukan algoritma tambahan untuk melakukan sistem operasi, itu sulit untuk dilakukan karena teknik khusus. Selanjutnya, swapping adalah sebuah proses dapat diswap sementara keluar memori ke sebuah penyimpanan cadangan, atau disebut dengan backing stop, untuk kemudian dikembalikan lagi ke memori. Ada istilah lain yaitu rollout. Roll-in adalah penjadwalan swapping berbasis pada prioritas. Proses prioritas rendah diswap keluar memori agar proses prioritas tinggi dapat masuk dan dijalankan di memori. Backing store phase this were enough to a command, sering disebut juga dengan virtual memory path. Kategori memory allocation. Ini merupakan mengalokasi atau pengalokasian memori. Atau bisa diartikan seperti alamat memori diberikan kepada proses secara berurutan dari kecil ke besar. Keuntungan dari contiguous daripada non-contiguous adalah cepat, sederhana, mendukung proteksi memori, sedangkan kerugiannya adalah jika tidak semua proses dialokasikan di waktu yang sama, maka akan sangat tidak efektif dan mempercepat habisnya memori. Selanjutnya jenis-jenis partisi, yaitu satu partisi tunggal, yaitu alamat pertama memori yang dialokasikan untuk suatu proses setelah alamat yang dialokasikan untuk proses sebelumnya. Sedangkan partisi banyak adalah di mana sistem operasi penyimpanan informasi tentang semua bagian memori yang disebut juga dengan Ada juga dua cara pengaturan partisi pada sistem partisi banyak, yaitu partisi tetap adalah partisi memori dipartisi menjadi blok-blok yang ukuran tentunya lebih dari awal. Terbagi lagi atas partisi tetap berukuran sama dan partisi tetap berukuran berbeda. Yang kedua, partisi dinamis adalah memori dipartisi menjadi bagian-bagian dengan jumlah dan banyak. Selanjutnya, pengalokasian memori pada partisi dinamis, yaitu ada istilahnya first fit, yaitu mengalokasikan hal pertama yang biasanya mencukupi. Pencariannya itu dimulai dari awal. Selanjutnya, best fit, yaitu mengalokasikan hal terkecil yang biasanya mencukupi tempat. Selanjutnya, next fit, yaitu mengalokasikan hal pertama yang biasanya mencukupi. Pencarian ini dimulai dari akhir pencarian sebelumnya. Selanjutnya, worst fit, yaitu mengalokasikan hal terbesar yang tersedia.
Selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi adalah munculnya hal-hal yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan proses. Fragmentasi itu ada terbagi dua jenis, yaitu fragmentasi eksternal dan fragmentasi internal. Fragmentasi eksternal adalah apabila hal berukuran kecil dan tidak berurutan. Sedangkan fragmentasi internal adalah terdapat blok memori yang sudah dialokasikan secara statis. Untuk mengatasi fragmentasi eksternal, yaitu ada dengan cara compaction, yaitu mengatur kembali isi memori agar memori yang dikosongkan diletakkan bersama di suatu bagian yang besar. Selanjutnya, solusi lainnya untuk fragmentasi internal adalah pegging dan desegmentasi, yaitu nanti akan dijelaskan. Pegging ada untuk mengatasi fragmentasi eksternal selanjutnya adalah pegging, adalah metode yang dapat memungkinkan suatu alamat memori fisik tidak berurutan letaknya. Sedangkan segmentasi adalah salah satu cara mengatur memori menggunakan kumpulan logik. Sekianlah presentasi saya pada hari ini. Kalau ada kata-kata atau kalimat yang salah, saya mohon maaf. Jika teman-teman atau rekan-rekan ada yang mau bertanya, silakan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.